Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami puji dan kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14 yang mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup manusia adalah penuh tantangan, dan setiap orang pada umumnya pernah mengalami masalah hidup yang serius. Dalam hal ini, sebagian orang merasa beruntung jika mereka pada akhirnya dapat mengatasi masalah mereka, mungkin setelah bergumul cukup lama. Tetapi sebagian lagi mungkin merasa bahwa mereka menghadapi persoalan yang tidak teratasi. Sebagai orang Kristen, tentunya kita yakin bahwa dengan berdoa, kita bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Tetapi kita tentunya sadar bahwa Tuhan sudah tahu apa yang kita derita sebelum kita berdoa. Doa memang bukan dimaksudkan untuk mengingatkan Tuhan akan kesulitan kita, tetapi sebaliknya untuk mengingatkan kita yang dalam kesulitan untuk selalu dekat kepadanya. Reaksi manusia dalam kesulitan memang ada berbagai rupa. Ada yang makin rajin berdoa dan percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang jika mereka giat mengulangi permohonan mereka. Tetapi ada juga orang yang berdoa meminta pertolongan sambil berserah kepada kehendak Tuhan. Dalam hal ini, memang sebenarnya hal berserah kepada kehendak Tuhan itu diajarkan oleh Yesus dengan doa Bapa kami. Dan karena itu, kita tidak sepantasnya memaksa Tuhan untuk menolong kita. Di lain sisi, dalam kesulitan hidup, ada orang yang merasa bahwa Tuhanlah yang mengizinkan datangnya semua masalah, dan Tuhanlah yang bisa melenyapkannya. Selanjutnya, mereka yang sudah lama menderita mungkin saja mengira bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menghendaki semua itu terjadi, dan karena itu, mereka mungkin percaya bahwa doa adalah sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Secara garis besar, penderitaan di dunia ini adalah hal yang lazim. Manusia hidup di dunia yang sudah cacat, dan karena itu, hidup bisa menjadi sangat sulit dijalani. Walaupun demikian, kesulitan hidup bukanlah datang tanpa sebab. Ada orang yang mengalami kesulitan hidup sekalipun itu terjadi bukan karena kekeliruannya. Dalam hal ini, sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa Tuhan terkadang membiarkan hal itu terjadi untuk membuat kita bergantung sepenuhnya
kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tes kehidupan yang justru bisa membuat kita makin kuat di dalam iman. Pada pihak yang lain ada juga kesulitan hidup yang terjadi karena kekeliruan kita sendiri, sekalipun tidak mau kita akui. Mungkin sebagai pelarian, orang yang merasa tidak berdaya, merasa bahwa Tuhanlah yang sudah mendatangkan semua hal yang buruk dalam hidup mereka. Ayat yang telah kita baca tadi ditulis oleh Yakobus ratusan tahun yang lalu, tetapi tetap aktual pada zaman ini. Yakobus menasihati umat Kristen pada zamannya bahwa mereka yang jatuh ke dalam dosa karena pencobaan haruslah mau mengakui kesalahan mereka. Pencobaan yang membawa kejahatan dan dosa bukanlah datang dari Tuhan, tetapi manusialah yang karena keinginan mereka sendiri kemudian jatuh di dalam dosa. Pada zaman modern ini, mungkin lebih banyak lagi orang yang merasa bahwa mereka jatuh ke dalam dosa dan pencobaan karena Tuhan sudah membiarkan pengaruh jahat merajalela di dunia. Mengapa Tuhan membiarkan manusia untuk melakukan hal-hal yang makin jahat di dunia? Bukankah sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Ia bisa menghentikan tumbuhnya pikiran-pikiran dan perbuatan kotor di dunia? Dengan demikian, banyak orang Kristen yang merasa bahwa jatuh ke dalam dosa dan pencobaan adalah hal yang tidak terlalu perlu untuk dipikirkan, karena itu tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan pada zaman ini. Pada ayat pembacaan kita diperingatkan bahwa Tuhan tidak pernah mencobai umatnya agar mereka jatuh dalam dosa. Mereka yang jatuh dalam dosa tidaklah dapat mempersalahkan pengaruh orang lain atau lingkungan mereka. Mereka tidak dapat membuat alasan bahwa semua itu terjadi karena Tuhan membiarkan mereka mengalami pencobaan. Tiap-tiap orang harus menghadapi persoalan hidup mereka sendiri dan berusaha menghindari jebakan-jebakan yang memikat dan yang terlihat sebagai solusi yang mudah. Sebagai manusia, kita seharusnya bisa membedakan apa yang baik dari apa yang buruk. Memang seringkali, dengan tenaga sendiri, kita tidak sanggup untuk mengatasi keinginan hati kita, tetapi dengan membina hubungan baik kita dengan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan untuk bisa selalu menang dalam menghadapi pencobaan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12-15 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia." Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam ayat ini, firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan," karena dari situlah Tuhan melihat kesungguhan kita dalam mengandalkan Tuhan. Dan juga firman Tuhan mengatakan, apabila kita jatuh dalam pencobaan, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan, karena Ia tidak mencobai kita, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan
selalu bersama dengan kita, dan Dia selalu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan dan pencobaan yang kita alami. Ketika kita menghadapi pencobaan, janganlah menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita, dan Dia sanggup memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang kita alami, sebab Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan anak-anaknya, dan Dia begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, pencobaan adalah bagian dari kehidupan, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak mencobai kita dengan maksud menjatuhkan kita ke dalam dosa. Justru kita seringkali tergoda oleh keinginan kita sendiri dan terseret ke dalam dosa. Namun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam pencobaan. Dia memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka yang bersandar kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu sadar bahwa setiap pencobaan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Tuhan ingin kita bertahan dan mengandalkannya dalam segala situasi. Ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah menyalahkan Tuhan, tetapi sebaliknya, datanglah kepadanya dalam doa, karena Dia setia dan akan memberikan jalan keluar. Marilah kita tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang kudus, Engkau Allah yang kekal dan mulia, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pencobaan dan bagaimana kami harus menghadapinya. Kami sadar bahwa Engkau tidak mencobai kami untuk berbuat dosa, tetapi seringkali keinginan kami sendiri yang membawa kami jatuh. Ampunilah kami ya Tuhan, jika selama ini kami pernah menyalahkan Engkau atas pencobaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu Tuhan menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.